Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul 31 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral. Dengan harapan, saya dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Informasi yang ada pada modul ini akan saya coba untuk membagikan kepada rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam melalui praktisi pendidikan yang sudah dibentuk beberapa waktu yang lalu dan dibangun secara bersama dengan tujuan pengembangan wawasan anggotanya. Kemudian praktisi yang sudah dibangun adalah komunitas praktisi Semandu Oke. Kegiatan yang biasanya dilaksanakan jika ada waktu yang saya dan rekan sejawat untuk bertemu dan berdiskusi. Dalam kesempatan tersebut saya akan mencoba untuk berbagi wawasan kepada semua anggota komunitas teman guru. Ada pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika sudah belajar tentang cara pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan dan dalam pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan yang perlu diperhatikan adalah apakah kasus tersebut masuk dalam kasus dilema, etika, atau bujukan moral. Saya harus dapat mengidentifikasi masalah tersebut. Jika sudah benar masalah tersebut adalah dilema etika atau bujukan moral, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk mengambil keputusan tersebut, saya perlu memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan tersebut setelah saya mempelajari modul 31 dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah yang ada dalam modul tersebut. Sejak saya mendapatkan pengetahuan tersebut, maka saya mencoba mempraktikkan dalam kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Siapa yang akan mendampingi saya dalam menjalankan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalani pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Kalau dalam lingkungan sekolah tentunya ada rekan-rekan sejawat, ada kepala sekolah, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Bagaimana saya mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Tentunya dapat dilihat dari refleksi setelah kita melakukan pengambilan keputusan dan bagaimana supaya semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah solusi terbaik bagi mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara 2 opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar, tidak merugikan semua pihak. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan yang kreatif, inovatif, dan efektif sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting bagi saya untuk mempraktikkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat saya bekerja sebagai pendidik, maka saya memahami bahwa dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat dan sering kita hadapi dari kehidupan sehari-hari. Ketika dilema etika datang dan harus saya hadapi, maka akan selalu ada nilai-nilai kebajikan mendasari bertentangan dengan cinta, kasih, dan perhatian kebenaran, keadilan, tanggung jawab, serta suatu penghargaan akan kehidupan. Di samping itu, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus menyadari bahwa unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku memutuskan suatu dilema etika, karena ini bersifat relatif, tergantung pada situasi dan kondisi terjadi sesuatu kejadian. Artinya, ada benarnya saya tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, namun ada kalanya saya tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Demikian pula sebaliknya, ketika dihadapkan pada situasi bujukan moral, segala sesuatu yang saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, jika itu salah dengan alasan baik maupun tentang kejadian tersebut, maka tetap menjadi salah. Contoh pada saat ujian, walau tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan membantu teman,
memberi jawaban merupakan hal yang baik namun tetap salah. Kemudian berbohong merupakan sebuah tindakan yang salah, walaupun tujuannya untuk kebaikan tetap bernilai salah. Maka sebelum melakukan aktivitas pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi pada dilema etika, ada 4 komponen kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami. Dan ada 9 langkah pengambilan keputusan. Dan kemudian ada 3 prinsip resolusi pengambilan keputusan. Demikianlah penjabaran saya mengenai materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan dilema etika dan bujukan moral. Semoga kita tetap semangat dan tetap belajar. Salam guru penggerak.